Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim. Ilahi anta maksudi waridaka malubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabir walhamdulillahi kasiro. Wa subhanallahi bukrata wasila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Oke teman-teman, kita lanjut cerita ma'rifah lagi. Kemarin di part 1 nih part 2 nya, yang terakhir kita video sebelumnya endingnya Muhammad menyaksikan Muhammad. Kita akan sambung, kita akan lengkapi lagi. Jadi sebelum Nabi Muhammad menyaksikan Allah, menyaksikan Muhammad, pertama kali itu Nabi Muhammad bin Abdullah dari usia masih balita dibersihkan dadanya oleh gurunya Jibril alaihissalam, yang dia sendiri saat itu belum kenal. Dia belum kenal siapa gurunya. Berkali-kali sampai pada saatnya dia didatangi malaikat Jibril di Gua Hira. Itu setelah dibersihkan. Datangi di Gua Hira, dikenalkanlah dia sama Allah. Diislamkan sama malaikat Jibril. Islam itu bersahadat mengenal Allah, mengenal Muhammad utusan Allah. Saat itu setelah dikenalkan bersahadat Islam Nabi Muhammad, itulah berjihadlah Nabi Muhammad. Berjihad itu bukan perang terhadap musuh-musuh yang ada jasadnya, bukan. Di dalam Gua Hira Nabi Muhammad berperang melawan musuh-musuhnya, musuh yang di dalam diri. Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun, kata Allah. Ya Muhammad, sungguhnya dalam dirimu ada penyakit. Jika tak kau bersihkan, kata Allah, maka akan kutambah penyakit itu. Jika kau tak mencari alat pembersih hati, walahum azabun alima bima kanu yakzibun. Sungguhnya azabku sangatlah pedih disebabkan engkau berdusta. Maka Nabi Muhammad membersihkan hatinya, memerangi musuh-musuhnya. Kata Jibril, sakaratun kalbi zikrullah, alat pembersih hati zikrullah, kata gurunya. Maka disitulah Nabi Muhammad memerangi musuhnya, musuh yang di dalam diri, sesuai dengan Al-Baqarah 10 tadi. Hawa, nafsu, setan, iblis, sombong, dendam, kesumat, tamak, pelit, rakus, segala macam jahil murakab diperangi. Nabi Muhammad menjaga kesucian yang sebagaimana telah dibersihkan, telah disucikan sama gurunya Jibril alaihissalam. Sesuai kata malaikat Jibril yang disampaikan, perkataan Allah disampaikan malaikat Jibril, qad aflaman tazakka wa zakara rasma rabbih fasola. Beruntung orang yang mensucikan dirinya, dia kenal Tuhannya, dia ingat Tuhannya, dia tegakkan sholat. Itulah kata Jibril, maka dikerjakan sama Rasulullah Nabi Muhammad Rasulullah. Dibersihkannya selama bertahun-tahun sambil berjalan. Nabi Muhammad setelah bersih, berjalanlah Nabi Muhammad mengenalkan umat kepada Allah, mengislamkan umat manusia, ya. Ingat, umat manusia, tidak ada cerita ras, suku, agama apapun di situ. Tapi untuk manusia dikenalkan Nabi Muhammad lah. Diislamkan Nabi Muhammad. Syiar Islam Nabi Muhammad di situ. Melewati segala ujian yang diberikan, diterima sama Nabi Muhammad Rasulullah. Caci maki, hujatan diludahi, dilempari batu, bahkan kelaparan pun Nabi Muhammad, karena dilihatnya umat kelaparan, dia pun ikut kelaparan. Tapi bukan dia merasakan lapar, dia hanya merasakan kesertaannya sama Allah. Sampai diikat itu perutnya. Bukan karena Muhammad tak bisa makan, Nabi Muhammad tuh minta apa dikasih Allah. Tapi sebab dilihatnya umatnya juga kelaparan, Nabi Muhammad merasakannya, ikut merasakan itu. Itulah akhlaknya Nabi Muhammad, akhlak yang mulia. Terus dijalani Nabi Muhammad. Terus
menerima ujian-ujian, berdakwah Nabi Muhammad segala macam, bersabar Nabi Muhammad dengan menunjukkan akhlak yang sebenar-benarnya, menyiarkan Islam, menjaga amanah gurunya, menjalankan amanah gurunya Jibril, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Disempurnakan akhlak Nabi Muhammad itu bukan langsung sempurna, tapi berdasarkan perbuatan Nabi Muhammad sehingga akhlaknya Nabi Muhammad itu sempurna, mulia. Nah, itulah menjaga adab Nabi Muhammad sampai pada kesuciannya, menikah sama Khadijah. Terus Nabi Muhammad berjalan setelah memerangi segala macam ujian, perang zahir batin, sampailah Nabi Muhammad pada kesuciannya. Maka Allah perintahkanlah malaikat Jibril untuk mengundang Nabi Muhammad. Dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad dengan para sahabat karam Nabi Muhammad di situ atas pemberitahuan gurunya, atas bimbingan gurunya Jibril alaihissalam. Disitulah Nabi Muhammad karam dia, tidak ada daya dan upaya. La haula wala quwata illa billah, mutu qabla antal maut, kata Jibril, matikan dirimu sebelum mati. Maka karam Nabi Muhammad di situ. Berjumpalah, naiklah ke atas aras, berjumpa dengan Allah sampai Sidratul Muntaha dilepas sama gurunya Jibril alaihissalam. Bukan Nabi Muhammad jasadnya. Jasad Nabi Muhammad tetap di situ bersama para sahabat. Cuman karamullah di situ Nabi Muhammad. Maka Muhammad dalam dirinya berjumpa kepada Allah. Arastu Rabbi bi Rabbi. Berjumpa antara Allah dengan hambanya. Sebelum berjumpa dengan Allah, berjumpalah dengan para nabi-nabi. Itu kalau di istilah dalam cerita ya, itu namanya makam kerasulan. Ini ceritanya. Setelah menjalani makam kerasulan bertingkat-tingkat, jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Musa, Nabi Isa. Setelah itu barulah arastu Rabbi bi Rabbi, jumpalah antara Allah dengan hambanya. Disitulah ada dialog antara Nabi Muhammad dengan Allah. Nah, begitulah kira-kira ceritanya. Ini cerita ya. Setelah itu Nabi Muhammad tertunduk sujud seperti karam, tertunduk seperti orang sujud. Maka apa kata Allah? Kum, kata Allah, bangkit, kata Allah. Tegaklah, bangkit, angkat kepalanya. Barulah Allah berucap, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Berucap salam Allah, dijawablah waalaikumsalam sama Nabi. Setelah berucap ada dialog. Di situ Nabi Muhammad Rasulullah meminta kepada Allah, ya Allah, kenapa cuman aku saja yang engkau selamatkan? Kenapa tak kau selamatkan, tak engkau selamatkan hamba-hambamu yang soleh? Inilah ceritanya seperti itu. Maka disitulah Allah juga mengucap salam pertama